Halo para heroes, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini Bang Em akan membawakan lagi movie alias film langka yang susah untuk didapatkan, hampir punah dari peredaran, yakni dari Kamen Rider Black alias Black Sun, rilis tahun 1989. Tua banget kan? Tapi berkualitas Full HD, di mana Kotaro akan menghadapi Bilgenia jadul dan Shadow Moon. Tentunya pasti seru abis dan menegangkan dari awal sampai akhir. Dan banyak fakta tersembunyi yang terkuat di movie ini yang gak ada di seriesnya. Penasaran kan? Oke, langsung saja. Ini dia alur cerita Kamen Rider Black Sun Kastil Iblis di Pulau Onigashima tahun 89. Let's get it on! Kisah dibuka dengan seorang anak laki-laki yang bersepeda sendirian melewati terowongan gelap. Ngapain juga coba? Asli nggak jelas. Tiba-tiba dia dihadang oleh monster yang tiba-tiba juga langsung menghilang. Tuh kan? Kemudian tiba-tiba entah dari mana muncul mobil VW Kodok yang bisa jalan sendiri. Lanjut kap mesinnya terbuka dan menjulur lidah yang melilit dan menarik anak kecil tersebut ke dalam kap mesin tersebut. Alhasil anak itu terciduk dan ternyata mobil itu adalah jelmaan monster bunglon. Luar biasa di luar nalar. Di tempat lain seorang anak gadis bernama Yoshiko sedang menyisir bibir, maksudnya rambutnya. Tiba-tiba dia mendengar suara misterius. Rambutnya bagus ya, pakai sampo lain. Wah. Salah dialog. Lanjut bilang, kamu terlihat manis seperti biasanya Yoshiko. Ternyata suara itu berasal dari bunga mawar. Yoshiko bilang, gak mungkin suara ini dari bunga plastik ini deh. Bunga kan gak bisa bicara. Gak ada ide lain apa sutradara nih? Tiba-tiba bunga mawarnya membesar dan membungkus Yoshiko. Ternyata itu juga ulah dari monster bunglon. Saat di taman tiba-tiba keluar lidah dari dinding dan menculik anak laki-laki yang membawa tongkat bisbol yang baru aja pulang dari tawuran. Dan auto dihisap ke dalam dinding. Di tempat lain lagi ada anak gadis yang sedang main biola tanpa senar, jadi nggak keluar suaranya. Tanpa sadar ternyata dia udah duduk di atas monster bunglon dan langsung aja dibekap dan diculik juga lengkap dengan biolanya yang tanpa senar itu. Di tempat lain Satria Baja Hitam sedang kebut-kebutan di jalan dan langsung menabrak monster bunglon yang lagi bawa-bawa karung kayak pemulung. Akibatnya monster bunglon itu pun langsung terlempar. Lanjut Kotaro ngepot dan melompat ke arah monster untuk meninjunya, tetapi berhasil ditepis dan Kotaro terlempar ke atas peti kemas. Jauh banget lompatannya. Kotaro bilang, oh jadi lo yang udah nyulik anak-anak. Bunglon bilang, yoi emang napa, masalah buat lo. Ini udah dapat banyak weh. Sambil mengeluarkan bola-bola kaca yang sudah berisi anak-anak yang dia culik. Kotaro bilang, kurang ajar, berani juga lo ya. Lanjut menyerang monster bunglon. Saat terkena tinjuan ternyata bunglon gak mempan dan Kotaro memper. Akibatnya Kotaro malah terlempar kena batu batako. Lanjut Kotaro terkena lemparan batu raksasa yang terbuat dari gabus dan terseret sangat jauh dan terlempar ke dinding bak truk. OP juga batunya. Lanjut bunglon bilang, Kotaro susah lo nyuli anak-anak manis ini, lu kira gampang apa? Lanjut menelan bola-bola yang berisi anak-anak tadi dan lagi-lagi menyerang Kotaro dengan lidahnya. Tiba-tiba lidahnya diputuskan oleh makhluk halus yang terbang. Ternyata itu bukan makhluk halus, melainkan makhluk kasar, yakni Bilgenia jadul dengan bedak super tebal kayak anggota boyband. Bilgenia bilang ke bunglon, biar gue yang ngabisin Kotaro, lo silahkan minggat dari sini. Monster bunglon pun langsung auto kabur. Melihat itu Kotaro langsung mengejar bunglon dengan belalang tempur, tapi segera dihentikan oleh Bilgenia dan Kotaro langsung terlempar dari belalang tempurnya ke tembok dan hancur. Keras juga badan Kotaro nih. Lanjut Bilgenia datang menyerang Kotaro. Bilgenia bilang, tahu nggak lo, kalau gue bisa ngalahin lo, maka gue bakal naik rank jadi pemimpin tertinggi Gorgom. Kotaro bilang, emang gue pikirin. Lanjut terjadi duel sengit antara Bilgenia dan Kotaro. Bilgenia sakti banget, apa aja yang kena pedangnya terbelah dua, mulai dari tiang, drum, bahkan kardus bekas. Lanjut mengeluarkan jurus ultinya, biru saber, Dark Storm. Lanjut keluar angin kencang yang membuat Kotaro terlempar. Kemudian Kotaro memanggil belalang tempur untuk menyerang Bilgenia. Lanjut belalang tempur menyerang Bilgenia tetapi berhasil dihindari dan malah terkena sabetan pedang Bilgenia. Akibatnya belalang tempur baret di bagian bodi dan langsung jatuh. Kotaro yang melihat itu sangat marah dan bilang, beraninya lo nebas bodi belalang tempur, upah perbaikan dan cat ulangnya mahal tahu. Lanjut memanggil motor lain yang lebih mahal, Road Sector. Lanjut melompat dan langsung naik ke atasnya. Kemudian menggas motornya sengebut-ngebutnya untuk menabrak Bilgenia sambil memasang attack shield. Sayangnya Bilgenia berhasil menghindar dan Kotaro kebablasan nabrak tembus peti kemas. Lanjut ngepot dan melihat Bilgenia. Bilgenia pun langsung kabur, bukan karena takut tapi karena malu dan kena mental gara-gara melihat Kotaro punya dua motor, sedangkan dia nggak punya motor sama sekali dan kemana-mana hanya jalan kaki. Lanjut Kotaro memeriksa keadaan belalang tempur. Belalang tempur ternyata udah berasap. Kotaro bilang ke belalang, pertahanlah belalang tempur. Ajaibnya, ternyata belalang tempur bisa memperbaiki kerusakan bodinya sendiri. Dan dalam sekejap luka lecet tebasan di bodi tadi sembuh seperti sedia kala tanpa berbekas. Keren banget, nggak perlu ke tukang cat. GG parah.
Lanjut bisa berdiri sendiri lagi. Kotaro pun bilang ke belakang tempur, syukurlah, jadi nggak perlu keluar duit buat ke bengkel motor. Lanjut Kotaro akan menyelamatkan anak-anak yang diculik. Kotaro pun heran, apa sih rencana Gorgom kali ini? Di markas Gorgom, Raja Penciptaan sedang marah dan menyentrum seluruh petinggi Gorgom termasuk Bilgenia. Darum pun bilang, wahai Raja Penciptaan, tenangkan dirimu, hentikanlah kemarahanmu. Tapi Raja Penciptaan malah menyambar monster bunglon sehingga dia sekarang bisa membelah diri menjadi 5 biji. Lanjut kembali menjadi 1. Kemudian Darum memohon lagi, please Raja Penciptaan tenangkan dirimu. Darum pun bilang, Raja Penciptaan sangat marah terutama ke Bilgenia gara-gara Bilgenia dikuasai oleh ambisinya sendiri sehingga menghalangi monster bunglon menghabisi Black Sun. Lanjut Bilgenia meminta maaf ke Raja Penciptaan dan bilang, maaf Raja, emosi gue memuncak karena ingin mengalahkan Satria Baja Hitam sehingga gue nggak sengaja membuat kesalahan fatal. Lanjut Darum bilang, perintah Raja Penciptaan saat ini untuk lo, Bilgenia, adalah dikurung untuk sementara waktu. Bilgenia terkejut mendengarnya, tapi dia dengan lapang dada mematuhinya dan lanjut memenjarakan dirinya sendiri. Luar biasa inisiatifnya. Lanjut Darum nanya ke Baraum, oh ya, gimana keadaan anak-anak? Baraum bilang, mereka semua lulus uji kompetensi dan tes wawasan kebangsaan dan juga ketahanan tubuh dan siap untuk dioperasi. Lanjut mereka bertiga bersama monster bunglon ke ruangan tempat anak-anak disekap. Darum pun bilang, sekarang kami akan memulai operasi untuk membuat kalian semua menjadi monster. Anak-anak yang mendengar itu pun sangat terbengong-bengong dan ketakutan, lanjut menjerit meminta tolong. Lanjut Darum bilang, tolong disimak baik-baik ya anak-anak, sinar matahari akan menyinari mata Dewa Gorgom. Dan saat itu terjadi, maka kalian semua akan menjadi monster milik Yang Mulia Gorgom. Gimana? Keren kan? Asik kan? Lanjut Darum membuka pintu secara wireless dan terbukalah pintu di mana ada patung kepala dengan mata merah. Anak-anak pun sangat terkejut melihat patungnya. Kok nggak ada serem-seremnya? Jadi sampai sekarang semua monster yang telah bertarung dan dikalahkan oleh Black Sun adalah monster yang telah lahir 50.000 tahun yang lalu, yang diciptakan dengan menggabungkan teknologi zaman kuno dan hewan. Dan sekarang di akhir abad 20, Gorgom memutuskan untuk membuat monster versi baru dengan menggunakan anak-anak. Saat tiba di kedai, Kotaro melihat Kyoko dan Katsumi menangis saat melihat berita. Rupanya di berita ada ibu-ibu yang mengaku kehilangan anaknya dan bilang, tolong kembalikan anakku, aku rela memberikan uang berapapun yang kalian minta, PS5, PC gaming rata kanan spek dewa, atau bahkan rumah sekalipun, asalkan anakku kembali dalam keadaan hidup. Tapi tolong kembalikan Kiyoshi hidup-hidup. Ternyata ada ibu lainnya juga dan bilang, Hiyori, kamu harus selamat ya, ayah ibu dan Kazuo selalu menunggumu. Melihat itu Kotaro bilang, Gorgom kalian nggak bisa dimaafin. Kotaro pun langsung bermotor menuju ke suatu tempat. Lanjut Kotaro melihat ada bus bertuliskan Sekolah Bertahan Kosmos 21 dan ada selebaran yang menyatakan silahkan ikut Sekolah Bertahan Kosmos. Lanjut Kotaro melihat selebaran dan menemukan fakta kalau anak-anak yang hilang ternyata adalah anak-anak yang telah gabung dengan sekolah itu. Lanjut Kotaro bilang sangat mencurigakan dan lantas mengejar bus tersebut. Ternyata bus itu sudah penuh dengan anak-anak yang baru. Kemudian petugas bus tidak senang melihat Kotaro yang sudah membuntuti bus itu dari belakang, lanjut berubah menjadi monster bunglon. Semua anak-anak di bus pun sangat ketakutan melihat hal tersebut. Melihat itu Kotaro langsung menggeber motornya agar lebih cepat sehingga bisa mengejar bus tadi. Saat setelah tikungan, ternyata bus itu tiba-tiba menghilang dan Kotaro telah tiba di tepi jurang alias tebing karang. Kotaro pun gak habis pikir. Lanjut segera mengecek keadaan sekitar dan menemukan seorang pria sedang mancing di sana modal joran doang tanpa senar pancing apalagi umpan. Lanjut mendekatinya dan bertanya pada bapak itu, punten om, maaf ganggu, om sehat? Om ada nggak lihat bus lewat sini? Bus yang membawa anak-anak om? Pria misterius itu jawab, Pulau Onigashima alias Pulau Iblis, dan pulau itu pun terlihat dari kejauhan. Onigashima, om mancing mania bilang dia sering mendengar suara teriakan anak-anak dari pulau itu dari angin yang bertiup. Itu pasti anak-anak yang diculik. Kotaro bilang, aku akan menyelidikinya. Pria itu bilang, tunggu dulu, pulau itu memang tidak berpenghuni, tapi biarlah aku mengantarkanmu ke dekat pulau tersebut. Kapalku cukup cepat kok. Kotaro bilang, makasih ya om. Ya anak-anak dalam bahaya sekarang om, jadi kita harus cepat sampai di sana. Kotaro dan om pancing itu pun pergi menaiki kapal miliknya menuju pulau Onigashima alias si Pulau Iblis. Om pancing itu hanya memperhatikan Kotaro, sangat mencurigakan tingkah om pancing ini. Di pulau Darum bilang, bentar lagi kita akan mulai operasinya. Ke Kotaro, kapal berhenti di tengah laut. Lanjut om pancing bilang, silahkan turun di sini dan mulailah berenang lurus ke arah pulau itu. Dan Kotaro turun di tengah laut dan berenang menuju pulau. Lah, kok kayak angkot? Kenapa gak dianterin ke pulaunya sekalian sih om? Asli gak ngotak si om pancing ini ngepranknya. Mana Kotaro mau aja digituin. Asli kasihan Kotaro nih. Di pulau saat uji ketahanan tubuh, tiba-tiba ada anak yang gak lulus. Bisu bilang, karena adik gagal tes, maka adik akan menjadi makanan monster ya. Lanjut anak itu dilemparkan ke dinding dan tiba-tiba udah masuk aja ke dalam penjara yang di sana juga sudah banyak anak-anak yang nggak lulus tes sebelumnya yang akan dijadikan makanan monster. Asli sadis banget. Kembali ke Kotaro, singkatnya dia berhasil mendarat di pulau Onigashima setelah diprank om pancing.
Lanjut menyelinap masuk ke markas Gorgom, tempat di mana anak-anak ditawan. Ternyata monster bunglon mengetahui kedatangan Kotaro. Lanjut menangkap Kotaro dan dia pun membelah diri menjadi 5 monster bunglon dan mengeroyok Kotaro. Kotaro pun menjadi bulan-bulanan si bunglon. Jengah terus-terusan diperlakukan gak jelas dan gak senonoh kayak gitu, Kotaro pun berubah. Henshin menjadi Black alias Satria Baja Hitam. Lanjut kini giliran Baja Hitam mengajar dan mengeroyok ke 5 monster bunglon di sana sendirian secara bertubi-tubi. Ternyata para monster terlalu lemah dan lunak banget kayak agar-agar. Dan para monster terlempar hanya karena ditampar Kotaro. Asli OP banget. Di tempat lain mata patung Dewa Gorgom sudah menyala. Lanjut Daru melakukan persiapan terakhir. Dan patung tersebut disinari oleh matahari dan mulai menyinari anak-anak. Lanjut Daru melasar pipi anak tersebut. Tiba-tiba muncul Baja Hitam menembus dinding. Melihat itu trio Gorgom sangat terkejut. Baja Hitam bilang, aku tak akan memaafkanmu. Lanjut membebaskan seluruh anak-anak yang ditawan di sana. Anak-anak itu pun langsung kabur dari sana. Tiba-tiba Kotaro terkena jebakan dan jatuh ke lubang yang sangat dalam. Dan ternyata dia jatuh ke kasur batu dan langsung terikat di sana. Lanjut anak-anak yang dipenjara memanggil-manggil Baja Hitam. Tiba-tiba muncul trio Gorgom dan bilang, kau telah jatuh dalam perangkap kami Kotaro. Darum bilang, kami sengaja menculik anak-anak ini sebenarnya hanya bertujuan untuk memancingmu kemari. Sekarang lihatlah mata Dewa Gorgom. Lanjut muncul patung Dewa Gorgom di sana. Darum bilang, kalau Black akan menjadi monster terkuat jika berubah menjadi monster. Nah setelah itu baru deh anak-anak itu juga akan dijadikan monster kayak kami yuk. Sambil memasukkan anak-anak itu ke dalam penjara. Anak-anak pun coba menyemangati Baja Hitam. Kotaro pun bilang, gue nggak boleh kalah di sini. Lanjut Daru melasar batu Raja Kotaro untuk memulai operasinya. Anak-anak Enobar Kotaro pun dengan perasaan tegang, cemas dan khawatir akan keselamatan Kotaro. Lanjut Kotaro berteriak, dewa tolong aku. Lanjut batu rajanya bereaksi dan berputar dengan sangat cepat. Alhasil Kotaro menjadi sangat kuat dan berhasil melepaskan borgolnya. Lanjut melompat ke atas dan berpose, Kamen Rider Black. Lanjut bilang, aku takkan pernah kalah dengan kegelapan Gorgom. Cahaya kebenaran akan menang. Lanjut bertarung dengan kelima monster bunglon dan menghancurkan patung kepala Dewa Gorgom dengan tinjuan maut. Dan patung itu auto meledak. Asli GG parah. Melihat itu trio Gorgom terpaksa kabur dari sana. Lanjut Kotaro menanggalkan pintu penjara dengan sangat mudah. Kemudian membebaskan seluruh anak-anak di sana. Dan tiba-tiba bangunan gua itu mulai runtuh. Dan akibatnya seluruh peralatan termasuk kasur dan apapun yang ada di sana mulai hancur dan meledak. Anak-anak pun berhasil keluar dari gedung dengan selamat berkat bantuan dari Baja Hitam. Tiba-tiba lehernya dililit dan ditarik oleh lidah bunglon dan dilemparkan ke hutan. Jauh banget. Terjadilah duel antara Kotaro dan monster bunglon di sana. Lanjut monster bunglon membelah diri menjadi 5 biji dan mengeroyok Black Sun, tetapi berhasil dihajar dengan mudah oleh Black Sun. Tiba-tiba bunglon berkamuflase dan menghilang. Dan tiba-tiba muncul lagi dan membawa Kotaro melompat dan tahu-taunya udah sampai aja di Bukit Batu. Asli jauh banget perginya. Dan akhirnya Kotaro kena lilit lidah dari kelima bunglon di sana. Untuk melepaskan ikatan mereka, Kotaro mengeluarkan jurus Kingston Flash dan berhasil melepaskan lidah tersebut. Lanjut memutar-mutar satu monster bunglon sehingga mengenai 4 bunglon lainnya. Asli kuat banget. Dah kayak seringan kapas saja nih monster dibuatnya. Dan akhirnya melemparkannya. Lanjut melakukan tinjuan maut dan mengenai keempat bunglon. Alhasil langsung keempat bunglon itu auto menghilang. Lanjut melakukan Rider Kick alias tendangan maut sebagai serangan pamungkas dan kena telak ke monster bunglon dan auto kebakar. Lanjut meledak dan tamat. Lanjut Kotaro menemui anak-anak yang berhasil diselamatkan. Tiba-tiba terjadi ledakan di mana-mana yang menandakan markas Gorgom di sana sudah hancur. Kotaro hanya bisa melihatnya saja. Lanjut Kotaro nyanyi. Setelah sadar kalau suaranya fals, Kotaro pun lanjut kebut-kebutan lagi di jalan raya dengan motor yang sedikit lagi hampir lunas, yang cicilan tinggal 15 tahun lagi. Di tempat lain, Shadow Moon muncul tepat di atas bukit dan melihat sebuah kota dari sana, yaitu adalah kota Yubari, kota yang spesial, dikelilingi kepulauan Hokkaido yang memiliki daratan dan juga sungai terbesar. Shadow Moon bilang ini adalah lokasi yang cocok membuat perumahan bersubsidi dan sekaligus untuk ibu kota kerajaan Gorgom. Dan sebentar lagi kota Yubari akan menjadi pusat Gorgom untuk menguasai dunia. Di sebuah rumah mewah yang besar, yang ternyata itu adalah markas Gorgom, tak lama Shadow Moon tiba di sana. Ternyata di sana sudah menunggu Darum, Bisum, dan Baraum dalam wujud monsternya serta monster hiu. Shadow Moon menjelaskan bahwa dalam bahasa Ainu, Yubari berarti tanah mata air. Darum bilang, dasar manusia bodoh, mereka tidak sadar arti sebenarnya nama itu. Baraum bilang, karena mata air itu sebenarnya adalah poin menuju energi tak terbatas yang tertidur di dalam tanah. Dengan energi sebesar itu, kita akan bisa membangun kerajaan Gorgom. Ini akan menjadi pusat kota Gorgom saat umat manusia sudah musnah. Kita juga punya ciptaan dari Dr. Makino, sebuah robot petarung raksasa untuk melindungi kota. Pertama lihatlah, ternyata sudah ada robot raksasa di sana. Lanjut masuk ke dalam ruang kokpit kendali robot.
Bisum bilang walaupun Kamen Rider sekalipun yang datang menyerang, takkan bisa dan mampu menandingi kekuatan robot ini. Shadow Moon bilang, cepat panggil Dr. Makino untuk menyelesaikan robot ini segera. Lanjut, Monster Hyu sudah tiba di ruang kerja Dr. Makino, tapi dia tak menemukannya, sehingga monster tersebut kesal dan mengacak-acak meja kerjanya. Ternyata Dr. Makino sudah kabur di tengah kota dan lanjut bersembunyi. Terlihat sudah banyak mobil jeep berlambang Gorgom yang berkeliling mencari dirinya. Trio Gorgom menjadi panik mendengar laporan dari Monster Hyu kalau Dr. Makino sudah melarikan diri. Tiba-tiba muncul Shadow Moon dan bilang, jangan panik, gue udah ngambil tindakan pencegahan, gak ada yang bisa lari dari tangan Gorgom kok. Di kota, Kotaro menemani Kyoko dan Katsumi yang sedang shopping. Tiba-tiba Kotaro melihat Dr. Makino turun dari mobil truk, lanjut menitipkan barang belanjaan ke mereka dan langsung mengejar Makino. Makino disuruh berhenti oleh Kotaro, tapi dia terus lari dan tiba di rumahnya. Kotaro pun mengikutinya sampai ke depan rumahnya dan tahu kalau namanya adalah Makino dari papan nama di pagarnya. Di rumah, Makino memanggil-manggil Masami dan Yurika. Tiba-tiba ada telepon. Saat diangkat, ternyata itu telepon dari Bisum dan bilang, "Hei Makino, lo tidak bisa kabur dari Gorgom. Anak dan istri lo sekarang ada di tangan gue, tepatnya di Hotel Sapporo Fuji Hotel." Ternyata Bisum menyamar menjadi pelayan hotel dan di sana sudah ada anak dan istri Makino yang sedang makan. Lanjut, Bisum bilang ke Yurika, "Ada telepon dari papamu, Dek." Lanjut, Yurika mengangkat telepon tersebut dan bilang, "Papa, ini Yurika." Tiba-tiba muncul monster dari plafon rumah. Makino sangat ketakutan dan auto berteriak. Kotaro yang mendengar itu langsung masuk dan akan menolong Makino. Lanjut menyuruh Makino kabur dan biar dia yang menghadapi monster buaya tersebut. Kotaro pun berduel dengan monster tersebut, tapi Kotaro dihajar habis-habisan oleh monster itu, sedangkan Makino sudah kabur. Tiba-tiba Makino dicegat oleh monster buaya dan akibatnya dia pingsan di antara peti kayu, lanjut tertidur di rel kereta api. Tiba-tiba muncul Kotaro menyerang monster buaya. Kotaro pun balik diserang oleh si buaya, tapi untung bisa menghindar. Lanjut melemparkan Kotaro ke tumpukan kardus. Bosan gini-gini aja terus, Kotaro pun berubah menjadi satria baja hitam, Henshin. Lanjut menerjang monster tersebut. Tiba-tiba tangan Kotaro digigit monster buaya dan gak bisa lepas. Saat dilepaskan, gigi monster itu rontok semua dan ada yang nyangkut di tangan Kotaro. Ternyata gigi monster tersebut langsung tumbuh yang baru, luar biasa. Lanjut, Kotaro menerjang monster tersebut sampai terlempar ke kardus. Saat dikejar, ternyata monster itu sudah menghilang. Kotaro pun langsung memeriksa keadaan Makino. Makino pun tersadar dan mengatakan, "Aku harus pergi ke Yubari demi menyelamatkan anak dan istriku." Tiba-tiba datang Kyoko dan Katsumi. Kotaro berpesan tolong jaga Profesor Makino ya, dan Kotaro pun akan pergi ke Yubari. Dia pun pergi menggunakan road sector ke Yubari. Saat tiba di kota itu semuanya sangat sepi, seperti kota Silent Hill, sangat mengerikan dan mencekam. Taro bilang apa yang sebenarnya terjadi dengan kota ini. Saat memeriksa, banyak warga yang menutup jendela dan berdiam di rumah, dan menambah kesan misteri dan horor dan kecurigaan Kotaro. Di kedai, Kyoko mendapat pesan dari Makino yang ternyata sudah kabur dari sana, dan akhirnya dia malah ditangkap oleh Monster Hyu. Benar-benar goblok. Ke Kotaro, dia masih berkeliling kota, dan anehnya masih sangat sepi dan tidak adanya tanda-tanda kehidupan sejauh mata memandang. Lanjut melihat ada anak kecil misterius, kemudian anak kecil itu langsung kabur ke dalam sebuah gedung. Kotaro pun langsung mengejarnya. Lanjut, Kotaro pun terus mengikuti anak kecil tersebut. Tiba-tiba Kotaro ditarik oleh seorang gadis dan bilang, "Jangan berisik." Ke Makino, dia dibawa ke hadapan seluruh petinggi Gorgom. Lanjut, Darum bilang, "Cepat selesaikan pekerjaanmu, selesaikan robot itu segera." Makino bilang, "Enggak, gue nggak mau, gue udah ketipu sama kalian adalah iblis." Mendengar itu, Darum langsung menunjukkan istri dan anaknya yang disekap dan mengancam akan membunuh mereka dengan jeruji tajam di penjara jika Makino tidak mematuhinya. Barom bilang, "Jika kau ingin menyelamatkan mereka, maka ikutilah perintah kami dan cepat selesaikan robot itu." Yurika bilang, "Ayah, jangan dengarkan orang-orang jahat itu, jangan bantu mereka." Akhirnya terpaksa Makino menuruti perintah Gorgom demi menyelamatkan anak dan istrinya. Ke Kotaro, ternyata dia dibawa menemui kakek dari anak kecil itu yang tak lain tak bukan adalah wali kota dari kota Yubari. Dia bilang, "Ini cucunya Kenta dan keponakannya Akemi." Akemi bilang, "Kau sudah lihat kan keadaan kota kayak gimana? Sepi banget kayak kuburan. Kota ini telah dikuasai Gorgom." Akemi melanjutkan, "Gubernur terpaksa berpura-pura kerjasama dengan Gorgom untuk menunggu kesempatan yang tepat untuk kami menyelamatkan kota ini." Kotaro nanya, "Apa sih tujuan Gorgom ini?" Wali kota menjelaskan, Gorgom berencana untuk membuat Yubari sebagai pusat rumah bersubsidi dan kota kerajaan Gorgom, pusat dari semua kejahatan. Jadi aku mohon pinjamkan kekuatanmu untuk menyelamatkan kota ini. Tolong selamatkan kota Yubari. Gorgom sekarang berada di rumah mewah iblis di Jalan Setan. Kotaro pun langsung ngebut pergi ke sana dengan rock sector. Tiba-tiba alarm berbunyi. Shadow Moon bilang akhirnya dia datang juga. Kotaro pun ditembaki oleh anak buah Gorgom, tetapi berhasil dihindari. Lanjut, Kotaro berubah di atas motor Henshin dan menyerempet mobil tersebut, dan ajaibnya malah mobilnya yang keluar jalur dan meledak. Luar biasa, epic banget.
Lanjut Kotaro tabrakan adu kambing dengan mobil jeep yang terkenal keras dan auto meledak. Luar biasa keras banget motor Kotaro, gila. Dan Kotaro nggak kenapa-napa sedikit pun, luar biasa, salut. Lanjut Kotaro diserang monster hiu dan dilemparkan dari motornya. Dan tiba-tiba muncul Shadow Moon di atap rumah tersebut. Lanjut bilang, Kotaro, gue akan membangun kota Gorgom di atas jasadmu. Bersiaplah menjadi tumbal proyek. Kotaro jawab, enak aja, aku nggak akan membiarkanmu. Aku akan melindungi kota Yubari dan semua orang di sini. Lanjut Shadow Moon membangkitkan seluruh monster yang sudah mati dengan batu rajanya. Gila juga kekuatan magicnya. Kotaro pun terkena sinar tersebut dan terlempar ke dunia lain. Dan terdengar suara Shadow Moon bilang, wahai para monster, bangkitlah dari kerak neraka terdalam dan balaskanlah dendammu yang pernah dikalahkan. Lanjut muncullah satu persatu arwah monster yang pernah dikalahkan oleh Kotaro dan langsung menyerangnya. Dan seketika muncul banyak monster dan langsung mengeroyok Kotaro. Meskipun begitu, Kotaro bisa mengimbangi dan bahkan mengajar monster-monster lemah tersebut. Tapi setiap diserang mereka menghilang. Kotaro pun sadar bahwa ini nggak bisa diterusin di dunia mereka. Mereka tak terkalahkan dan nggak ada habis-habisnya. Lanjut memanggil Road Sector. Akan tetapi tidak bisa sampai ke dirinya. Lanjut Kotaro terlempar ke dimensi astral lain lagi. Shadow Moon bilang, gue udah menjebak Road Sector di dunia roh. GG banget nih Shadow Moon, motor aja bisa dijebak di dunia gaib, bisa menguasai dunia astral dan gak kasat mata. Kotaro bilang, apa? Ternyata ilmu kanuragannya tinggi banget. Shadow Moon bilang, matilah Kotaro dan jadilah batu pondasi dan tumbal proyek untuk kerajaan Gorgom. Lanjut mereka berduel dan saling adu pukulan dan sama-sama terlempar. Lanjut Kotaro kena tinju dan terlempar ke dalam gedung. Di tempat lain Makino berhasil menyelesaikan robot Gorgom sambil dimandorin oleh Baraum. Lanjut melakukan pengisian daya listrik untuk robot. Makino bilang, sesuai perjanjian proyek lu kan udah selesai, jadi tolong lepasin lah anak dan istri gue. Baraum bilang, sorry bro, mereka sekarang akan dikorbankan untuk tumbal kota yang baru. Aku malah jadi tumbal proyek juga, dan lo juga bakalan menyusul jadi tumbal proyek Gorgom. Tak lama robot itu mulai aktif dan bergerak. Kembali ke Kotaro, dia lagi-lagi diterjang oleh Shadow Moon. Asli OP parah Shadow Moon di sini. Lanjut ditinju sampai terlempar ke Balio dan terjatuh. Jauh banget terlemparnya. Lanjut menyerang Kotaro lagi dengan pedang satan sabernya dan mengeluarkan magical damage menggunakan pedang satan tersebut. Asli Kotaro babak belur di sini dan jadi bulan-bulanan Shadow Moon. Kotaro kali ini benar-benar terdesak. Tiba-tiba dia mendapatkan pencerahan dari kameramen kalau Shadow Moon mengendalikan pintu dunia roh dengan energi beltnya. Oke, fine. Lanjut Kotaro mengeluarkan jurus magicnya Kingston Flash dan membuat Shadow Moon menjadi silau. Lanjut memanggil Road Sector dan akhirnya Road Sector bisa muncul dan langsung menaikinya, lanjut menabrak Shadow Moon. Shadow Moon pun berlangsung menghindar dan terbang ke atas gedung dan bilang, hari terakhir lo sudah dekat Kotaro. Sampai saat itu tiba, pertarungan kita cancel dulu ya. Black Sun lanjut menghilang dari sana. Lanjut Kotaro datang menyelamatkan Profesor Makino dengan menabrak ruangan beserta ketiga pimpinan Gorgom dengan Road Sector. Lanjut membebaskan Makino dan keluarganya. Kotaro pun berduel dengan monster hiu dan trio Gorgom tersebut. Lanjut trio Gorgom kabur dari sana karena markas itu akan meledak dan robot tadi juga ikut meledak. Rumah itu pun akhirnya ikut meledak juga. Dan untungnya Black Sun berhasil selamat dengan menggunakan Road Sector. Lanjut menabrak monster hiu kemudian berduel dengannya tanpa basa-basi melakukan tendangan maut. Alhasil monster hiu meledak dan tamat. Setelah kejadian itu kota kembali ramai seperti semula. Wali kota nanya, ini seperti mimpi. Tapi siapa sih yang sebenarnya menyelamatkan kota ini? Tiba-tiba datang Yurika dan bilang, kakek nggak tahu ya, yang menyelamatkan kota ini adalah Kamen Rider Black Sun. Lanjut disorot Kotaro alias Black Sun sedang ngebut di jalan pulang kembali ke kotanya dan tamat. Keren banget kan? Jangan lupa like, komen, dan sub ya. Terima kasih.